Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kami semua? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kali ini kita akan memulai pembelajaran daring sebagaimana biasanya, berhubung kondisi kita sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau, kamu itu harus tetap stay di rumah mengikuti proses pembelajaran. Pasti kamu merasa bosan di rumah aja. Pengen belajar di sekolah, kumpul sama teman, saling bercanda, dan sebagainya. Ayo, bosan nggak? Pasti, saya aja bosan, apalagi kamu. Ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan agar kamu itu tidak bosan di rumah. Salah satunya adalah buat kesibukan yang bermanfaat. Misalnya, masak makanan kesukaanmu sekreatif mungkin. Atau buat kerajinan tangan, nanti hasilnya bisa kamu jual secara online. Oke, baik. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita diharapkan agar selalu melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya, selalu menggunakan masker jika kita itu berada di luar rumah, sering-sering cuci tangan, dan yang paling terpenting, tingkatkan imunitas tubuhmu, seperti sering berjemur, olahraga, dan mengkonsumsi vitamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembelajaran kita, yaitu berkaitan dengan pengenalan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dahulu kala, semua ilmu pengetahuan yang dikenal pada dewasa ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat pada masa itu mencakup pula segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Lama-kelamaan dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang semula bergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang mengejar tujuannya masing-masing. Astronomi, ilmu tentang bintang-bintang, dan fisika, ilmu alam, merupakan cabang-cabang filsafat yang pertama-tama memisahkan diri. Kemudian diikuti oleh ilmu kimia, biologi, dan geologi. Di dalam abad ke-19, dua ilmu pengetahuan baru muncul, yaitu psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku dan sifat-sifat manusia, dan sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat. Astronomi pada mulanya merupakan bagian dari filsafat yang bernama kosmologi, sedangkan filsafat alamiah, filsafat kejiwaan, dan filsafat sosial masing-masing menjadi fisika, psikologi, dan sosiologi. Dengan demikian, timbullah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang di dalam proses pertumbuhannya dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya, seperti ekonomi, sejarah, ilmu jiwa sosial, dan sebagainya. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Banyak usaha-usaha baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah yang membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Prancis yang bernama Auguste Comte telah menulis beberapa buah buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika, dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Beliau mempunyai anggapan saatnya telah tiba bahwa semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat memasuki tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikan tatkala itu adalah sosiologi pada tahun 1839, yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan,
dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Comte berkata bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842. Tatkala itu Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul Positif Filosofi yang tersohor itu. Selanjutnya, Herbert Spencer mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology setengah abad kemudian. Istilah sosiologi menjadi lebih populer dan berkat jasa Herbert Spencer, sosiologi berkembang dengan pesatnya. Sosiologi berkembang dengan pesat dalam abad ke-20, terutama di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, tapi arah perkembangannya dari ketiga negara tersebut berbeda satu sama lainnya.